Titik, seorang wanita muda yang tinggal di sebuah perumahan yang indah namun sunyi di pinggiran kota. Dia merasa terjebak dalam kesepian yang begitu mendalam karena suaminya yang teramat sibuk bekerja. Dia merasa terisolasi dan tidak memiliki hubungan yang berarti dengan siapapun di sekitarnya. Namun, semuanya berubah ketika seorang tukang kebun bernama Pak Mat mulai bekerja di rumahnya. Pak Mat dengan sifatnya yang ramah dan kecerdasannya yang rendah hati mulai menarik perhatian Titik. Meskipun pada awalnya Titik ragu untuk mengakui perasaannya, walaupun dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Pak Mat. Namun, Titik merasa tidak percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Pak Mat karena perbedaan status sosial mereka. Cerita ini mengikuti perjuangan Titik untuk melawan kesepiannya dan memperjuangkan cinta yang sebenarnya dengan sentuhan humor dan emosi. Ketika Titik yang kesepian, naksir pria tua tukang kebunnya adalah kisah tentang keberanian, penerimaan, dan keajaiban cinta yang tak terduga. Suatu hari, ketika matahari bersinar cerah di langit biru, Titik dan Pak Mat menemukan kesempatan langka untuk bersantai bersama di halaman belakang rumah. Mereka tertawa dan bercanda, menikmati kehadiran satu sama lain tanpa beban. Sementara Pak Mat merawat tanaman dengan keahliannya yang khas, Titik menangkapinya dengan penuh kekaguman. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka, mimpi dan harapan masa depan. Waktu terasa berjalan lambat, dan mereka merasa seperti tidak ingin momen ini berakhir. Mereka saling berpandangan, merasakan kehangatan dan koneksi tak terungkapkan di antara mereka. Di antara kesepian dan kebisingan dunia, mereka menemukan ketenangan satu sama lain. Itulah awal dari petualangan baru dalam hidup mereka, di mana kebersamaan dan cinta tumbuh subur di antara mereka. Dan inilah kisah selengkapnya. Namaku Titik, umurku 23 tahun, tinggal bersama suamiku di sebuah kompleks perumahan. Tapi karena kesibukannya, suamiku sering tidak di rumah. Biar ku ceritakan dulu mengenai gambaranku, agar kalian bisa membayangkannya. Tinggiku 147 cm, berat hanya 45 kg, kulit putih tanpa cacat sekecil apapun. Maklum, aku keturunan yang sangat terawat. Aku putri tunggal kesayangan yang bisa dibilang agak kuper, dikarenakan lingkunganku yang selalu dibatasi oleh kedua ortuku sebelum aku menikah. Teman-temanku pun hanya beberapa, itu pun kebanyakan wanita semua. Jadi pengetahuanku mengenai kehidupan sangat sedikit, apalagi mengenai masalah berpacaran, bisa dibilang nol besar. Selebihnya bayangin aja sendiri betapa kupernya aku ini. Aku menikah dengan suamiku itu atas perjodohan orang tua. Oke, aku lanjutkan ceritaku. Di rumahku yang lumayan besar itu, hanya ada aku dan pembantuku jika suamiku sedang pergi bekerja. Yang satu orang adalah pembantu rumah tangga, orangnya udah tua banget. Dan seorang lagi adalah tukang kebunku, yang sudah tua juga. Tukang kebunku itu bernama Pak Mat. Pada suatu hari, aku pulang dari makan di restoran langgananku. Suamiku sedang ada tugas ke luar negeri untuk waktu yang tidak tentu. Pembantuku juga sedang izin untuk menengok saudaranya selama 1 hari. Jadilah aku dan Pak Mat berdua saja di rumah itu. Selesai berganti baju, aku duduk di halaman belakang yang luas. Di sana aku lihat Pak Mat sedang menyirami kebun. Iseng-iseng aku berjalan di dekat Pak Mat. Dan dengan iseng aku candain dia dengan menginjak selang airnya. Merasa bingung karena airnya tidak keluar, dia pun spontan melihat ke belakang dan ketahuan bahwa selang airnya sedang aku injak. Setelah injakan aku lepas, Pak Mat mengarahkan air yang telah menyembur lagi itu ke arahku sambil ketawa-tawa. Tapi apa yang terjadi? Air itu membasahi kaosku. Spontan saja keindahan yang selama ini hanya untuk suamiku itu pun terlihat jelas olehnya. Entah bagaimana mulanya, tahu-tahu Pak Mat telah mendekatiku dan langsung memulainya. Aku hanya bisa diam dan bengong, karena aku tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya, selain oleh suamiku. "Nan, mau nggak Pak Mat berikan sesuatu?" Pak Mat berkata. "Mau kasih apa sih, Pak?" tanyaku lugu. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Mat mengajakku ke kamarnya yang ada di ujung halaman belakang rumahku yang besar itu. Memang hangar untuk pegawai kami,
ada di ujung rumahku. Setelah masuk ke kamarnya, dengan segera Pak Mat menutup pintunya lalu dikuncinya dari dalam. Selanjutnya, tanpa keraguan sedikit pun, dia pun langsung mempersiapkan dirinya. Aku yang melihatnya, hanya diam saja sambil memperhatikan dengan seksama. Aku sama sekali tidak mengerti bahwa saat itu, aku akan mendapatkan pengalaman yang tak akan terlupakan selama hidupku. Jujur saja, saat aku melihat apa yang ada, dan ternyata berbeda jauh dari yang aku lihat pada suamiku. Karena Pak Mat ini orang Jawa, kontan saja aku pun jadi terkesima. Pak Mat kemudian mendekat dan berkata, "Nah, non pernah makan permen kah? Coba sekarang non lakukan seperti itu." Ketika itu Pak Mat berdiri di samping tempat tidurnya, sedangkan aku duduk di samping tempat tidurnya. Dengan mengikuti petunjuk darinya, aku pun memulainya. Karena selama menikah dengan suamiku, aku belum pernah yang seperti itu. Ternyata setelah aku mengikuti arahan Pak Mat itu, aku merasa mendapatkan sebuah perasaan yang luar biasa. Sehingga aku pun semakin bersemangat jadinya. Dengan apa yang aku lakukan sesuai dengan arahannya itu, semakin lama Pak Mat semakin sering berkata, "Aduh." Aku yang heran pun bertanya, "Kenapa Pak? Sakit ya? Maafkan aku ya Pak." "Nggak Kak Okanon," ujarnya dan terus memberikan semangat padaku untuk melanjutkan pekerjaan itu. Aku benar-benar mulai menyukai arahan dari Pak Mat itu. Beberapa lama kemudian, gantian Pak Mat yang mengambil alih pekerjaanku itu. Dan disinilah, aku kembali mendapatkan pengalaman baru yang selama ini belum pernah dilakukan suamiku padaku. Dalam hati aku memuji, betapa Pak Mat itu ternyata sangat pandai dalam hal itu. Sekitar 20 menit berlalu, sepertinya Pak Mat sudah mau mengajakku ke sesi yang paling aku tunggu-tunggu sedari tadi. Setelah oposisinya sudah hampir pas, Pak Mat berkata, "Non, bolehkah Bapak lakukan sekarang?" Aku yang sudah sangat terbawa suasana pun hanya mengangguk. Pada saat Pak Mat benar-benar melakukannya, lagi-lagi aku mendapatkan satu pengalaman yang jauh berbeda dikala aku tengah melakukannya dengan suamiku. Mungkin inilah bedanya orang Jawa dengan suamiku. Kalau saja ada yang melihat kejadian itu, pasti mereka bakal mengira bahwa aku terpaksa. Karena kalau dilihat fisiknya, aku lebih cocok jadi putrinya. Pak Mat yang umurnya sudah 55 tahun, sedangkan umurku baru 23 tahun. Sungguh perpaduan yang sangat berbeda. Tapi bila dilihat lebih dekat, ternyata si orang tua itu tidaklah memaksaku. Karena dengan sukacita, aku menyambut baik apa yang diberikannya itu. Selang beberapa saat, Pak Mat mengajak berubah oposisi, aku pun menurutinya saja. Sungguh menyenangkan sekali ternyata melakukannya dengan berbagai cara bersama Pak Mat ini. Berbeda sekali dengan suamiku, yang hanya tahu satu cara saja, pikirku. Aku tahu bahwa Pak Mat itu telah hidup tanpa seorang istri selama 7 tahun, karena istrinya meninggal. Pantas saja kalau dia begitu bersemangat saat melakukannya. Kalian pasti tidak tahu bagaimana senangnya aku pada saat itu, karena aku telah mencapainya sebanyak 4 kali. Tapi Pak Mat tidak mau tahu, dia tetap saja meneruskan pekerjaannya itu, karena dia belum sekalipun mendapatkannya. Tetapi kurang dari 15 menit kemudian, tiba-tiba Pak Mat menariknya. Dan itulah pertanda kalau dia akan memperoleh apa yang selama 7 tahun itu tidak dia dapatkan lagi. Setelah istirahat beberapa menit, Pak Mat bertanya padaku, "Gimana Nan? Nan suka kan?" "Suka sekali Pak. Apa yang aku dapatkan ini tak dapat dilukiskan dengan kata-kata," sahut Pui. "Kapan-kapan lagi ya Pak? Boleh kan?" tanyaku. Mendengar pertanyaanku itu, Pak Mat tampak terkejut. "Wah, Non mau lagi ya? Boleh, boleh. Kapan saja Non perlu itu, panggil saja Pak Mat," sahutnya bersemangat. Setelah berbenar, aku kembali ke kamarku, dan tak lama kemudian aku pun tertidur. Setelah kejadian yang sangat menyenangkan di hari itu, setiap ada kesempatan aku sering mengulangnya dengan Pak Mat. Di mana saja, terkadang di kamarnya, di kamarku sendiri, di ruang tamu, di gudang, di dapur, bahkan di kamar mandi sekalipun. Pokoknya di mana saja, di mana ada kesempatan, Pak Mat tidak pernah menyia-nyiakannya.
Sedangkan aku semakin lama juga semakin keterusan. Sehingga kalau suamiku ada kerjaan di luar kota ataupun luar negeri yang cukup lama, aku malahan merasa senang. Untunglah selama ini Pak Matt tidak pernah sekalipun melepasnya gigi LM, sehingga aku tidak sampai mengalami hakimi. Kalau sampai aku hakimi dan ternyata mirip dengan Pak Matt, apa kata dunia? Demikianlah pengalaman indah yang aku alami dengan Pak Matt tukang kebunku, yang sudah tua, tetapi begitu banyak pengalamannya. Sekian dan terima kasih.